saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita mau bersama menikmati kasih dan kemurahan-Nya. Kita akan selalu bisa bersyukur karena anugerah yang luar biasa yang selalu kita rasakan hari demi hari. Saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudari itu berdiri. Mari kita mau sembah Dia. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Mari naikkan sembah Bapak Ibu dan saudara-saudari di dalam segala kebaikan.
di pelataranmu. Benar Yesus. Daripada sisimu hari di tempat lain, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Lebih Hidup kami adalah kemurahan-Mu. Kesehatan yang kami miliki adalah kemurahan-Mu. Waktu dan hari-hari yang Kau beri, itu pun adalah kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Banyak waktu yang kami gunakan untuk kepentingan kami pribadi. Namun saat ini, kami mau belajar berdiam diri di bait-Mu. Kami mau memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Kami mau nikmati hadirat-Mu, dan kami rindu saat ini menjalin persekutuan yang indah dengan-Mu, ya Tuhan. Pujian akan kami naikkan di hadapan-Mu sebagai sembah dan syukur kami di hadapan-Mu. Dan kami juga akan melakukan ibadah kami hari ini. Dan biarlah semua yang kami kerjakan adalah persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Biarlah sepanjang ibadah kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati persekutuan yang indah dengan-Mu, dan bahkan sepanjang ibadah kami boleh menikmati sukacita surga-Mu yang mengalir di tengah-tengah. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, yes. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Bisa katakan selamat pagi, selamat
hari Minggu bahwa Tuhan ada tengah-tengah kita semuanya. Yes, aku diberkati. Amin. Saudara sama-sama bagi dia. Kasih setiamu dia dampingiku. Di bawah cinta bersama hidupku.
semua datangnya daripadamu, dan bahkan hidup kami pun berada di dalam kekuasaan. Dan biarlah pujian yang kami naikkan pagi ini Tuhan adalah ungkapan syukur atas kedaulatanmu di dalam hidup kami. Dan tiba waktunya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu pakai menjadi alat-Mu, hingga sidang-Mu yang hadir saat ini mereka diberkati firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita
kita semua. Saya percaya hari ini kita berada di dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Dan di kesempatan yang indah ini, mari kita bersama belajar firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang 4. Nanti Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah bisa dibaca ayat 6 sampai ayat 21. Namun saat ini kita baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan pada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Saya memberikan judul firman Tuhan ini, milikilah hati hamba. Tetapi Paulus memberikan judul, rendahkanlah dirimu. Yang berarti Paulus mengharapkan supaya pembaca mereka bisa merendahkan hatinya. Milikilah hati hamba. Hamba adalah pelayan, di mana tugas hamba di situ hanya melayani tuannya. Dan bahkan hamba ini sudah dibeli oleh tuannya. Dia hanya bisa melakukan tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Dan kebanggaan kepuasan seorang hamba adalah ketika dia bisa mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik di hadapan tuannya. Ketika dia bisa melaksanakan perintah dari tuannya, maka itu adalah kebanggaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan mengajak kita milikilah hati hamba, maka tentunya firman itu juga mengajak kita supaya kita menjadi seorang yang memiliki hati untuk melayani. Namun kebanyakan di mana orang berkumpul, mereka selalu menginginkan untuk dilayani daripada melayani. Dan itu pun juga terjadi di dalam keluarga kita. Seringkali kita hanya ingin supaya diri kita dilayani, tetapi kita tidak mau menempatkan diri sebagai seorang pelayan. Paulus melihat kehidupan di Korintus, dan Korintus ini sebenarnya sebuah kota kuno Yunani, dan dalam banyak hal merupakan kota metropolitan Yunani yang terkemuka. Dan orang-orang yang berada di situ adalah orang-orang yang memiliki intelektual yang sangat baik. Dan orang yang berada di situ adalah orang-orang yang kaya, yang memiliki materi yang begitu baik. Namun mereka melakukan kebejatan moral, atau hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, hidupnya tidak sesuai dengan keberadaannya sebagai seorang hamba yang harus melayani Tuhan. Dan bahkan perpecahan di sana terjadi karena kesombongan dan keangkuhan mereka. Maka di dalam surat ini Paulus sering menggunakan kata yang memiliki makna arogan, yang berarti bahwa dia melihat kenyataan jemaat di Korintus, mereka yang hidup arogan, memuji diri, menganggap diri lebih penting, menganggap diri lebih berarti, dan tidak bisa menghargai yang lain. Oleh sebab itu hari ini
Kita coba simak, kita perhatikan sebenarnya apa toh yang menjadi pesan Rasul Paulus kepada kita sekalian. Yang pertama yang Paulus sampaikan adalah jangan merasa diri paling hebat. Saya percaya bahwa kita punya karunia-Nya masing-masing yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Kita juga mempunyai kepemilikan kita masing-masing yang diberikan oleh Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka bukanlah orang yang paling hebat dibandingkan yang lain. Sikap paling hebat yang mereka lakukan, mereka rasakan, akhirnya membuat mereka tidak bisa menghargai satu dengan yang lain, sehingga perpecahan itu terjadi. Maka Paulus ingin mengingatkan kepada mereka supaya mereka jangan merasa paling hebat. Bahkan di dalam kehidupan rumah tangga kita, kalau masing-masing di antara kita merasa paling hebat, pasti akan banyak masalah di dalam rumah tangga itu. Tetapi kalau di dalam rumah tangga itu bisa saling merendahkan hati, merendahkan diri, dan menghargai yang lain, maka saya percaya damai sejahtera itu akan dirasakan di dalam rumah tangga itu. Dan di dalam 1 Korintus pasal 4 tadi ayat yang ke-6 dikatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebenarnya kata-kata ini mengacu kepada pasal 3 ayat 5, di mana di situ terjadi perpecahan jemaat Korintus, di mana ada yang mengatakan golongan dari Paulus, ada yang mengatakan golongan dari Apolos, dan yang dituliskan di sini hanya merupakan ilustrasi dari situasi yang sedang terjadi di Korintus pada saat itu. Memang penulis tidak menyebutkan siapa nama orang-orang yang melakukan kesalahan, tidak dituliskan di situ. Tetapi yang dituliskan di situ adalah mengingatkan keadaan jemaat yang pada saat itu terjadi masalah antara satu dengan yang lain, dan bahkan terjadi perpecahan antara satu dengan yang lain. Dan ada hal yang penting yang disampaikan, jangan melampaui yang ada tertulis. Di mana Paulus menginginkan jemaat Korintus ini hidupnya disesuaikan dengan yang tertulis, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa firman itu adalah kebenaran yang utuh satu-satunya, menjadi ukuran di setiap kebenaran. Sehingga kalau hal-hal yang tidak sesuai dengan firman, maka dia bukanlah kebenaran yang sejati. Maka ukuran hidup kita juga, hidup kita ini benar atau tidak benar, maka ukurannya adalah firman Tuhan. Ketika kita bercermin dengan firman dan kita hidup di dalam firman, maka kita pastikan bahwa kehidupan di dalam firman itu adalah kehidupan yang benar. Oleh sebab itu setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita dengar, yang kita renungkan, maka hendaknya hal itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan hal itulah yang menjadi ukuran kebenaran bagi kita. Dan ketika jemaat di Korintus mereka merasa paling benar, mereka merasa paling pandai, mereka merasa paling kaya, dan hubungan mereka satu dengan lain menjadi tidak harmonis, tentunya hal itu sudah melampaui apa yang tertulis. Sebab Alkitab tidak menginginkan hal itu dilakukan dan dikerjakan oleh jemaat di Korintus. Namun jemaat Korintus melakukan hal itu. Jadi Paulus hanya ingin mengajak, mari bercerminlah kembali kepada firman Tuhan. Kemudian ayat yang ke-7 mengatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Maka hal ini mengingatkan kepada jemaat Korintus dengan pertanyaan ini, menegur setiap mereka. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Paulus melihat bahwa
Mereka yang hidup dan memiliki kelebihan dari yang lain, mungkin juga melakukan hal-hal yang lebih dari yang lain. Akhirnya mereka merasa bahwa sayalah orang yang penting, sayalah orang yang perlu dihargai, sayalah orang yang perlu dihormati. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam kebersamaan, di dalam keluarga Tuhan, di dalam gereja. Sehingga setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita kerjakan bersama. Dan keberhasilan di dalam gereja kita adalah keberhasilan bersama. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan yang pengetahuan saya terbatas, apa yang bisa saya kerjakan terbatas, saya tidak akan bisa membawa kemajuan gereja ini tanpa melibatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan kalau kita melihat keberadaan gereja kita seperti sekarang ini, semua juga karena keterlibatan banyak orang. Siapa yang paling penting di sini? Semua penting karena semua terlibat. Amin. Hanya memiliki bagiannya masing-masing, memiliki tugas tanggung jawab masing-masing, mengerjakan pekerjaan di bagian sesuai yang sudah Tuhan tetapkan untuk dikerjakan. Tetapi semua penting. Sehingga firman ini mengingatkan pada kita, jangan sampai merasa bahwa diri kita lah yang paling penting. Karena orang yang merasa dirinya paling penting, akhirnya posisinya harus di tempat yang penting, dan dia harus menjadi orang yang sangat dihormati. Dan ketika hal itu tidak didapatkan, maka mereka akan kecewa karena menemukan dirinya sebagai seorang yang tidak dianggap penting. Dan pertanyaan Rasul Paulus ini sebenarnya sangat menyinggung sekali ketika dia mengatakan, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan bahkan dikatakan, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Artinya bahwa segala sesuatu yang mereka dapatkan, termasuk kekayaan mereka, kepandaian mereka, yang mereka dapatkan, itu bukan datang begitu saja, tetapi ada yang memberikan dan mereka hanya menerima. Dan tentunya sebagai sumber yang utama adalah Tuhan. Artinya kalau Bapak Ibu saudara-saudari dikasih karunia untuk melayani yang lebih hebat dari yang lain, maka tetaplah miliki kerendahan hati, karena semuanya itu datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari dikasih berkat yang lebih melimpah daripada yang lain, tetap milikilah kerendahan hati, karena semuanya itu datangnya dari Tuhan. Hendaknya dengan segala karunia yang Tuhan berikan, dengan segala berkat yang Tuhan berikan, dengan keberhasilan yang Bapak Ibu saudara-saudari termasuk saya rasakan, maka hendaknya hal itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, juga mendatangkan ucapan terima kasih kepada orang lain. Karena ada orang lain yang mendukung, orang lain yang mendorong, orang lain yang membuat kita berhasil. Coba seorang yang sekolah, baik mulai dari TK, mungkin SD, SMP, SMA sampai kuliah, pasti ada gurunya, pasti ada dosennya. Dan guru dosen itulah yang memberikan ilmu pengetahuan, yang menjadikan siswa itu akhirnya menjadi orang yang berhasil. Selain guru, juga ada orang tua yang membiayai. Orang tua yang mengumpulkan dari sedikit, dikumpulkan untuk persiapan bayar kuliah anak, bayar sekolah anak. Dan ketika anak itu berhasil, maka ada orang tua yang membuat berhasil. Dan selanjutnya ada Tuhan yang memampukan, yang memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kepandaian. Maka hendaknya keberhasilan itu justru mendatangkan hormat bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, dan mendatangkan ucapan terima kasih bagi orang lain. Maka ketika saya merenungkan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, terus Tuhan berkati kita dalam pekerjaan Tuhan, maka hal itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Saya hanya bisa katakan, Tuhan terima kasih, Engkau sudah membuat seperti ini. Dan saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa semua adalah pekerjaan yang Bapak Ibu saudara-saudari lakukan, sehingga membuat semua bisa berhasil. Dan kita melihat bagaimana jemaat di Korintus pada waktu itu sampai diingatkan Rasul Paulus, apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Bahwa apa yang mereka dapatkan, maka sebenarnya itu ada sesuatu yang diterima. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Artinya dengan apa yang diterimanya, yang seharusnya mendatangkan kerendahan hati,
mendatangkan pujian hormat bagi Tuhan, mendatangkan ucapan terima kasih kepada orang lain. Namun hal itu tidak dilakukan. Justru menambah keangkuhannya, menambah kesombongannya. Maka di sini Paulus mengingatkan mereka, menegur mereka dengan satu kerinduan, supaya dengan apa yang Tuhan berikan itu membuat mereka semakin rendah hati. Hendaknya dengan segala karunia yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, gunakan dengan rendah hati itu melayani Tuhan. Dengan keberhasilan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, maka hendaknya itu juga kita lakukan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari, maka hendaknya itu juga mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan di dalam tugas, tanggung jawab dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Paulus di sini memberikan contoh tentang dirinya sebagai seorang rasul dan bagaimana kehidupan mereka sebagai seorang rasul. Sebagai seorang rasul, dia mendapatkan penghinaan, dia direndahkan, dan bahkan sebagai seorang rasul sebenarnya tidak ada sesuatu yang dibanggakan kalau itu dilihat dari sudut pandang kesenangan, karena justru dia mengalami kesusahan dan penderitaan oleh karena pekerjaan yang dilakukan. Dan hal itu ditulis dalam pasal 4 ayat 11 sampai 13. Nanti kalau Bapak Ibu saudara-saudari baca, Paulus menderita kekurangan dalam hal pangan, papan maupun pakaian. Dia hanya hidup sederhana, dan bahkan Paulus juga harus hidup mengembara untuk melakukan pekerjaannya. Dia lakukan, dia tetap melayani Tuhan dalam kondisi yang seperti itu. Dan rupanya oleh orang-orang yang merasa dirinya hebat di Korintus, maka Paulus disitulah Paulus direndahkan. Dia mengalami satu penderitaan oleh karena dia mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Walaupun pada satu sisi penderitaan itu merupakan penunjukan khusus bagi pelayan Tuhan, tetapi sebenarnya bagi kita orang percaya yang percaya kepada Tuhan, maka saya dan saudara pun sebenarnya sedang menghadapi satu pergumulan. Penderitaan kita mungkin tidak seperti Rasul Paulus, tetapi ada peperangan yang harus kita hadapi, di mana orang percaya dia juga harus berperang melawan kebiasaan yang tidak baik, melawan kebiasaan hidup di dalam dosa, melawan kebejatan, dan melawan hal-hal yang duniawi. Itu pun pergumulan, dan mungkin itu juga penderitaan seperti yang dialami Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menderita oleh karena pelayanan yang dilakukan. Tetapi kita juga sering menderita oleh karena percaya kita kepada Yesus. Maka kita harus menghadapi pergumulan dan perlawanan terhadap kehidupan dunia. Lalu siapa yang merendahkan Paulus? Seperti tadi saya katakan bahwa orang-orang yang merasa hebat, orang-orang yang merasa lebih dari Rasul Paulus, sehingga melihat keberadaan Paulus, keberadaan ekonomi Paulus, pekerjaan Paulus, justru mereka lah yang merendahkan Paulus. Orang-orang yang merasa hebat itulah yang tidak mau tunduk kepada kepemimpinan Rasul Paulus. Orang-orang yang merasa hebat itulah juga yang Paulus ingatkan bahwa mereka lah yang tidak bisa menghargai orang lain. Tetapi kehidupan di dalam kebersamaan adalah kehidupan yang saling menerima dan saling menghargai satu dengan yang lain. Amin. Termasuk Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Dia hanya sebagai seorang hamba yang melayani. Saya juga di sini hanya sebagai seorang hamba yang melayani. Kalau saya melihat keberadaan saya yang datang dari desa dan ditempatkan di sini, awal saya melayani saya pun merasa minder karena saya harus berkumpul dengan orang-orang hebat di sini. Namun kalau masih bisa melayani sampai saat ini, semua karena Tuhan dan semua karena dukungan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Coba kalau waktu itu saya ditolak, pasti saya tidak akan berada di tempat ini. Namun karena Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah mendukung kami dengan segala kerendahan hati, maka kami bisa melayani di tempat ini. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, maka Rasul Paulus di sini sebenarnya juga mengajarkan kepada kita supaya kita ini memiliki kerendahan hati. Sehebat apapun kita,
Mungkin kita mengukur diri kita sebagai seorang yang berhasil. Namun kita selalu ingat bahwa keberhasilan kita karena ada orang yang ambil bagian membuat kita berhasil. Keberhasilan kita juga karena ada Tuhan yang memampukan saya dan saudara, yang memberkati saya dan saudara, sehingga kita menjadi orang berhasil. Maka di tengah-tengah keberhasilan kita, hendaknya membuat kita semakin rendah hati. Amin. Padi semakin berisi, semakin merunduk. Tetapi ketika padi itu tidak ada isinya, padi itu akan berdiri tegak dengan kesombongan dan keangkuhannya. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain sekalipun berbeda. Di mana Paulus di situ juga melihat orang-orang Korintus yang mulai membedakan antara satu dengan yang lain. Tetapi di dalam kehidupan kebersamaan, bergereja dan berkeluarga, maka kita harus belajar untuk menghargai perbedaan itu. Kalau minggu yang lalu saya katakan bahwa supaya bisa hidup bersama, maka harus menerima perbedaan, baik kekurangan maupun di dalam kelebihan. Seringkali Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, orang terjebak untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Coba ketika kita mau bersahabat dengan orang lain, mau berkumpul dengan orang lain, mungkin kita lihat dulu sukunya apa ya. Sudah mulai lihat suku. Tapi puji Tuhan gereja kita bukan gereja suku. Semua dari berbagai suku boleh bergabung di tempat ini, karena kita ada satu di dalam keluarga Allah. Setelah melihat suku, mungkin akan melihat siapa dia secara ekonomi. Kemudian juga mungkin akan melihat posisi di tengah-tengah masyarakat sebagai apa. Sehingga hal itu seringkali membuat perbedaan antara satu dengan yang lain. Faktor-faktor sosial itu juga membuat perbedaan antara satu dengan yang lain, dan itulah yang mendatangkan konflik antara satu dengan yang lain. Dan saya melihat, saya perhatikan yang terjadi di negeri kita. Sebenarnya negeri kita luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun berbeda-beda tetap satu. Tetapi ada kelompok yang merasa berbeda dan ingin hidup sendiri dan tidak mau menghargai perbedaan itu. Tetapi kita hendaknya menjadi orang yang bisa menghargai perbedaan itu. Sehingga Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka tidak melakukan seperti itu, tetapi mereka bisa menerima satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain dengan segala perbedaan yang ada. Termasuk Rasul Paulus yang mereka anggap berbeda dengan mereka, maka hendaknya mereka pun juga bisa menerima Rasul Paulus bagaimana adanya sebagai hamba yang diutus Tuhan untuk melayani mereka. Saya di dalam melayani Tuhan, prinsip saya, yang saya layani adalah Tuhan. Memang saya melayani Bapak Ibu saudara-saudari yang dipercayakan Tuhan untuk kami layani, tetapi tuan saya adalah Tuhan. Sehingga saya hanya tunduk kepada Tuhan sebagai seorang hamba yang harus melayani Tuhan. Jadi di sini Tuhan lewat Rasul Paulus juga mengingatkan kepada saudara-saudara ketika Rasul Paulus menyindir jemaat di Korintus, maka sebenarnya untuk mengingatkan mereka supaya mereka bisa menghargai perbedaan. Dan hal itu juga yang Tuhan ingatkan kepada kita, supaya kita bisa menghargai perbedaan antara satu dengan yang lain. Kita berbeda, tetapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Hendaknya kebersamaan ini yang selalu kita jaga. Kemudian hal yang ketiga, menjadi seorang hamba. Paulus memperhatikan sikap jemaat yang di Korintus yang merasa diri paling benar, yang merasa diri paling hebat. Maka akhirnya mereka menghakimi satu dengan yang lain. Dan tentunya ketika mereka menghakimi satu dengan yang lain, maka mereka tidak akan bisa melayani satu dengan yang lain. Padahal kerinduan Rasul Paulus, mereka belajar seperti Rasul Paulus, yang mana mereka memiliki kerendahan hati, dan mereka memiliki hati sebagai seorang hamba, dan mereka bisa mengambil bagian di dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan pada mereka. Tetapi Paulus melihat bahwa
hati seorang hamba itu tidak ada di antara mereka yang hidup dalam keangkuhan, yang hidup di dalam kesombongan mereka. Dan tentunya hari ini Rasul Paulus juga ingatkan kepada saudara-saudara, biarlah kita juga memiliki hati seorang hamba. Perkataan Rasul Paulus ini yang juga merupakan sindiran bagi saya, sindiran bagi Bapak Ibu, bagi kita sekalian yang mendengarkan saat ini. Sindiran ini bukan untuk melukai kita, sindiran ini bukan untuk menyingkirkan kita, tetapi sindiran yang Rasul Paulus sampaikan ini untuk mengubah hidup saya dan saudara, supaya kita tanggalkan keangkuhan, kita tanggalkan kesombongan, dan kita memiliki hati sebagai seorang hamba. Sehingga jelas apa yang dilakukan oleh orang-orang Korintus di masa Paulus melayani saat itu, maka hal itu adalah tidak benar. Lalu bagaimana hati seorang hamba itu? Seorang hamba tidak sombong dengan segala karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Karunia apa yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu saudari? Sebenarnya karunia itu diberikan Tuhan untuk melengkapi Bapak, Ibu, saudara-saudari supaya bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Gereja ini perlu para pelayan yang memiliki hati, yang memiliki ketaatan, ketundukan kepada Allah, dan yang bisa mengambil bagian di dalam tugas sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Gereja kita ini bisa bertumbuh kalau orang-orang mengambil bagian di dalam pelayanan. Tetapi sebaliknya, gereja ini akan terus stagnat ketika jemaat pasif dan tidak melayani. Maka Paulus ingatkan, miliki kerendahan hati dan akhirnya melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Kemudian hamba ini juga orang yang tidak sombong dengan segala keberhasilannya, tetapi justru dengan segala keberhasilan yang Tuhan berikan, maka Tuhan sedang melengkapi untuk kita ini bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Dengan segala berkat yang Tuhan berikan, kemakmuran yang Tuhan berikan, justru Tuhan ingin supaya semuanya itu kita gunakan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau Tuhan tambahkan berkat-berkat untuk kami sekeluarga, maka yang saya percayai juga bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk melayani Tuhan dengan lebih luas lagi untuk melakukan pekerjaannya. Sehingga Tuhan persiapkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk melayani. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, lewat apa yang disampaikan Rasul Paulus, ini sebenarnya adalah kerinduan Tuhan untuk kita sekalian, supaya kita memiliki hati hamba dan supaya kita bisa melayani Tuhan. Dan Paulus katakan di ayat yang ke-16, sebab itu aku nasihatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus bukan hanya menyampaikan, bukan hanya menghimbau, tetapi Paulus sudah melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Sekalipun dia direndahkan, dia dihina, dan mungkin kehidupannya tidak semapan orang-orang yang angkuh pada waktu itu, namun Paulus tetap melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Dan Paulus ingatkan kepada kita, turutilah teladanku. Kehidupan Rasul Paulus yang melayani Tuhan, yang memiliki hati seorang hamba, maka disitulah kita diingatkan supaya kita juga melayani Tuhan dengan kerendahan hati seperti Rasul Paulus. Ingatlah bahwa esensi iman kita adalah memikul salib dan mengikut Kristus, yang berarti kita orang beriman harus memikul salib. Memikul salib itu berarti mau menanggalkan kehidupan yang tidak benar. Memikul salib itu juga berarti mau melakukan tanggung jawab pelayanan dengan baik dan mengikut Yesus. Maka saya percaya kita akan menjalani hidup kita dengan penuh sukacita kalau kita ini mau memikul salib dan mengikut Yesus. Tuhan ingin supaya kita melayani, bukan menjadi tuan. Kita harus rela direndahkan dalam tugas pelayanan yang kita lakukan. Bagi seorang pelayan, direndahkan itu hal yang biasa, tetapi Tuhanlah yang sanggup meninggikan. Dalam kehidupan bergereja, kita harus belajar melayani satu dengan yang lain, bukan menuntut untuk dilayani. Karena orang-orang di sekitar kita,
memerlukan pelayanan kita. Dan hanya orang yang memiliki hati hamba saja yang siap melayani, siap direndahkan oleh karena iman dan percayanya kepada Yesus. Jadi modal utama untuk melayani Tuhan adalah memiliki kerendahan hati atau memiliki hati seorang hamba. Lewat firman Tuhan saat ini, maka rendahkanlah dirimu, milikilah hati seorang hamba, dan ambillah bagian di dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Maka kemuliaan bagi Tuhan dan orang lain diberkati oleh pelayanan kita. Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan ini berbicara di dalam hati masing-masing. Renungkan dan tanggapi firman ini, sehingga firman ini menjadi sesuatu yang penting dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Milikilah hati hamba. Glory Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Yesus. Bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidupmu, semua kau terima dari Tuhan. Maka hanya kau mengatakan syukur yang kau naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan dan keberhasilanmu saat ini, maka membuat engkau melibatkan diri di dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan menginginkan supaya engkau melayaninya. Glory. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Dan Tuhan yang melihat Tuhan, oh bukan Tuhan yang
yang kami terima. Kami terima daripadamu dan kami terima dari orang lain. Maka hendaknya dengan keberadaan kami dan segala sesuatu yang kami miliki, mendatangkan syukur kami kepadamu dan mendatangkan ucapan terima kasih kami kepada orang lain. Dan kiranya dengan apa yang kau percayakan kepada kami, maka membuat kami semakin rendah hati, memiliki hati seorang hamba, dan bahkan dengan segala sesuatu yang kau percayakan kepada kami, maka kami bisa melakukan tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang kau berikan kepada kami dengan lebih baik lagi. Engkau dimuliakan dan orang lain diberkati oleh karena pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih buat kasih-Mu, kemurahan-Mu. Terima kasih buat kepercayaan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan tugas tanggung jawab kami dengan segala kerendahan hati kami. Kiranya firman-Mu terus berbicara di dalam hati kami ya Tuhan, mengubah hidup kami semakin layak dan sempurna di hadapan-Mu. Bapa, kami juga bersyukur buat pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Bersyukur buat kecukupan yang Kau berikan kepada kami. Dan hari ini kami menyisihkan sebagian berkat kami sebagai persembahan maupun persepuluhan kami. Tuhan Kau yang memberkati, dan kiranya lewat persembahan persepuluhan kami maka mendatangkan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga syukuri buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Dan sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Kau yang menyertai sepanjang perjalanan kami pulang. Kiranya keselamatan-Mu menghantar kami sampai tempat tujuan kami masing-masing ya Tuhan. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkati